Hai, aku Revi Ekta. Selamat datang di Tanah Toraja, Land of the Heavenly Kings. Toraja punya magnet tersendiri untuk narik wisatawan, termasuk aku. Di sana, aku banyak singgah di kubur batu yang jadi ciri khas dari masyarakat Tanah Toraja. Dan gak lupa juga buat datang ke patung Yesus Memberkati. Tempat yang aku datangi pertama yaitu Pasilira atau makam bayi. Jadi di belakang ini namanya pohon tara. Nah, pohon tara ini dipakai sama masyarakat Tanah Toraja dulu yang menganut aliran kepercayaan Aluk-Todolo untuk dijadikan pemakaman dari bayi yang belum tumbuh gigi. Yang berserabut hitam itu adalah lubang dari kuburannya. Kenapa pohon ini yang dipilih? Karena pohon tara ini punya getah berwarna putih dan itu diibaratkan atau di filosofinya itu sebagai air susu ibu yang nantinya bisa diserap oleh si bayi. Nah, jadi kalau dari serabut hitamnya itu kalau sudah lepas, lubangnya itu otomatis ketutup. Tapi ini udah mulai nggak dipergunakan lagi karena memang masyarakat setempat sudah menganut aliran Nasrani. Jadi ini juga udah nggak tahu kapan terakhir dipakai. Berikutnya, aku lanjut ke Tampang Alo. Nah, kalau ini kubur batu yang udah jadi lokasi wisata. Jadi ini tempat namanya Tampang Alo. Ini bisa dikatakan sebagai pemakaman umum masyarakat Toraja di sini. Bisa dilihat nih di belakang sini, gua-guanya itu sudah dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman. Ini juga banyak nih bekas-bekas peti-peti yang sudah mulai rusak dan juga banyak tengkorak-tengkorak yang sudah mulai berserakan. Nah, buat orang-orang atau pengunjung yang mau ke sini, sebaiknya tidak perlu memegang dan jangan juga memindahkan. Orang setempat punya kebiasaan nih, kalau datang ke Tampang Alo, biasanya mereka memberikan sedikit pemberian seperti rokok, permen, atau uang logam. Gak ada tujuan apa-apa ya, ini murni sebagai tanda penghormatan aja sebagai tamu. Oh iya, warga lokal yang antar kita juga cerita sedikit tentang kenapa cara penguburan masyarakat Tanah Toraja itu diletakkan di gua-gua atau di tebing-tebing. Pertama dulu katanya sempat ada waktu pertama itu orang Toraja dikebumikan kan kubur di sana, tapi katanya hasil tani tidak terlalu bagus. Oh. Iya, jadi mungkin orang percaya bilang tidak cocok, sang pencipta marah, makanya dibikin model kayak begini. Nah, itu sedikit cerita mitosnya ya. Kalian boleh percaya dan boleh enggak kok. Selanjutnya ada juga nih kubur batu para raja. Kalau ini lokasi pemakaman khusus, jadi cuma keluarga kerajaan aja yang diletakkan di sini. Kalau udah di Tanah Toraja, wajib mampir ke patung Yesus Memberkati. Waktu yang paling disarankan ialah pagi hari, karena suasananya masih sejuk, kabutnya masih tebal, dan ada bonus pemandangan lautan awan kalau kabutnya sudah mulai kebuka. Selamat pagi! Jadi tempat ini namanya Buntu Burake. Itu di atas ada patung Yesus. Dan ternyata patung Yesus yang ada di sini itu lebih tinggi daripada patung Yesus yang ada di Brazil. Kalau di Brazil itu ketinggian dari patungnya kurang lebih Brazil 30 something. Kalau ini 40. Terus kalau patung yang ada di sini itu ada di ketinggian 1700 mdpl. Kalau di Brazil cuma 700-an. Oh ya, beda 1000 ya berarti ya. Sekitar jam 8 pagi kita juga bisa nih cobain sensasi berjalan di jembatan kaca atau Sky Bridge. Dan berjalan melewati Sky Bridge, ini pengunjungnya harus menggunakan kaos kaki khusus. All size. Jembatan kacanya ini jadi jembatan kaca terpanjang, kurang lebih itu ada 90 meter. Terus view-nya patung Yesus dan kota. Kaki. Nah, itu dia beberapa lokasi andalan di Kabupaten Tanah Toraja. Yuk, sempetin waktu buat kesana. Sampai di sini dulu ya cerita perjalananku. Dari Tanah Toraja, aku Revi Ekta, pamit dan sampai bertemu di lain cerita. Sampai jumpa.